7 perkataan Yesus di kayu salib. Yang pertama, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Tertulis dalam Lukas 23 ayat 34. Dari perkataan yang pertama ini kita bisa belajar di mana Tuhan Yesus di atas kayu salib, dia berdoa kepada Bapanya. Itu sebabnya kita juga bisa berdoa kepada Tuhan dengan memanggil Bapa. Ingat, Tuhan Yesus telah mengajarkan kepada kita untuk berdoa doa Bapa kami. Kita memanggil Tuhan sebagai Bapa kita, dan itu artinya kita adalah anak-anaknya. Yang kedua yang kita bisa belajar dari sini, bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang konsekuen. Perkataan dan pengajarannya itu sama dengan perbuatannya. Ia mengajarkan untuk mengampuni dan mengasihi semua orang, dan dia melakukan itu. Itu sebabnya kalau ada tuduhan yang mengatakan bukan Yesus yang disalibkan tetapi Yudas Iskariot yang disalibkan, itu adalah tuduhan yang tidak benar. Itu adalah tuduhan yang bodoh. Kenapa? Mungkinkah seorang pengkhianat seperti Yudas Iskariot mengucapkan kata-kata yang agung dan mulia ini di saat penderitaannya? Tentu saja tidak mungkin. Tetapi saya tahu ada satu pribadi yang mengajarkan kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Pribadi itu juga yang membuktikan pengajarannya, yang melakukan pengajarannya. Yang ketiga, Tuhan Yesus adalah Tuhan yang mengampuni, dan kita juga harus mengampuni sesama kita. Seberapa besar pun dosa kita, Tuhan mengampuni kita. Tuhan sayang kepada kita. Sesalah-salah apapun kita, Tuhan tetap mengasihi dan menyayangi kita. Dan itu sebabnya kita harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Jangan sampai kita berkata, oh itu kan Yesus, itu kan Tuhan, saya manusia, boleh dong saya tidak mengampuni. Jelas tidak. Justru karena kita manusia lah kita harus mengampuni sesama kita. Karena semua kita punya kesalahan, semua kita punya dosa. Kalau Tuhan saja sudah mengampuni dosa kita, maka kita juga harus mengampuni kesalahan orang lain kepada kita. Perkataan kedua Tuhan Yesus di kayu salib, di mana saat Yesus disalibkan ada dua penjahat juga yang ikut disalibkan. Yang satu di sebelah kanannya dan yang satu di sebelah kirinya. Yang di sebelah kiri yang mengatakan, Yesus kalau memang engkau anak Allah, turunlah dari salib itu, selamatkanlah dirimu dan kami. Tetapi penjahat yang ada di sebelah kanan Yesus mengatakan, hei, tidakkah engkau tahu bahwa kita ini memang pantas dihukum, tapi Yesus ini tidak pantas untuk dihukum. Lalu dia berkata kepada Yesus, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Dia tidak minta masuk sorga, dia tidak minta dibebaskan. Dia tahu diri, dia rendah hati. Kalau memang dia itu sudah salah, dia pantas untuk mendapatkan hukuman. Itu sebabnya kalau kita salah jangan ngotot. Kalau kita salah gampang tinggal minta maaf. Dengan rendah hati kita sadar bahwa kita salah dan kita mau memperbaiki kesalahan kita. Tapi penjahat yang ada di sebelah kanan Yesus ini gak punya waktu lagi untuk memperbaiki kesalahannya. Ia hanya berkata kepada Yesus, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang nanti sebagai Raja. Lalu perkataan Yesus yang kedua yang mengatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari ini juga engkau ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Tidak ada nabi manapun, tidak ada pembesar agama manapun, tidak ada pemuka agama manapun yang bisa mengatakan hari ini engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Hanya Yesus yang dapat mengatakannya. Karena Yesus sendiri dalam pengajaran berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Hanya di dalam Yesus ada kepastian. Kepastian keselamatan tidak bisa kita dapatkan dari manapun selain daripada Tuhan Yesus. Perkataan yang ketiga, di mana waktu Yesus disalibkan, ibunya Maria dan Yohanes, murid yang dikasihnya, ada berdiri di depan salib Yesus. Dan banyak penafsir Alkitab yang mengatakan bahwa Yusuf saat itu sudah meninggal, dan Yesus sebagai anak sulung, walaupun tidak secara biologis karena Yesus dikandung dari Roh Kudus, anak sulung itu bertanggung jawab untuk membiayai ibunya, untuk menghidupi ibunya, untuk memelihara kehidupan ibunya. Dan perkataan yang ketiga ini ia tujukan kepada murid yang dikasihnya, yaitu Yohanes, dan kepada ibunya. Kepada ibunya ia berkata, ibu, inilah anakmu. Dan kepada Yohanes, murid yang dikasihnya, ia berkata, inilah ibumu. Ia menitipkan Maria, ia menitipkan ibunya kepada Yohanes, murid yang dikasihinya. Lihatlah, di tengah-tengah penderitaannya, di tengah-tengah kesengsaraannya, dia masih mengingat kepada wanita yang dikasihinya. Dia masih mengingat kepada ibunya, dia masih mengingat kepada orang tuanya. Jangan sampai kita yang hanyalah manusia biasa tidak ingat kepada orang tua kita, tidak ingat kepada ibu kita, tidak sayang, tidak peduli kepada ibu kita. Biarlah kita menjadi pribadi yang meneladani Yesus dalam hal kasih dan kepeduliannya. Dan sejarah membuktikan bahwa Yohanes memang memelihara kehidupan ibu Yesus sampai ibu Yesus itu meninggal dunia. Itu sebabnya pelajaran berharga bagi kita. Biarlah kita peduli kepada orang-orang di sekeliling kita, peduli kepada keluarga kita, terlebih kepada orang tua kita. Perkataan yang keempat,
Eloi, Eloi, lama sabachthani. Atau dalam kitab lain dikatakan Eli, Eli, lama sabachthani. Kenapa ayat ini ditulis dalam bahasa Ibrani, tidak seperti ayat-ayat lain atau kata-kata yang lain ditulis dalam bahasa Indonesia? Karena banyak orang yang mengira bahwa Yesus saat itu memanggil Elia, padahal tidak. Yesus memanggil Bapa, Yesus memanggil Allah. Dimana Eli atau Eloi itu artinya Allahku, Allahku. Lama, lama itu artinya mengapa, kenapa. Sabachthani diambil dari dua akar kata, yaitu sabak dan ani. Sabak itu berasal dari kata sabat yang artinya istirahat atau berdiam diri. Ani itu artinya aku. Jadi kalau bisa saya terjemahkan secara bebas, Eloi, Eloi, lama sabachthani, Allahku, Allahku, mengapa engkau berdiam diri terhadap aku. Yesus ditinggalkan oleh Bapaknya. Yesus dengan Bapaknya terpisah saat itu. Karena apa? Karena Bapa jijik melihat Yesus, di mana saat di atas kayu salib seluruh dosa manusia ditumpahkan kepada Yesus. Seluruh dosa manusia sebelum dan sesudah Yesus ditanggung oleh Yesus di atas kayu salib. Dan kabar baiknya, Yesus yang terpisah dengan Bapanya di atas kayu salib membuat kita tidak terpisah dengan Bapa di sorga. Membuat kita dapat terhubung kepada Bapa, membuat kita dapat memanggil Tuhan sebagai Bapa, dan kita memperoleh keselamatan. Seperti yang terjadi saat Yesus mati, tabir bait suci itu terbelah dua, di mana orang-orang yang dulunya tidak bisa masuk ke dalam ruang Maha Kudus, tidak bisa masuk menghadap hadirat Tuhan, hanya imam besar, dan itu pun hanya sekali setahun. Tabir itu terbelah dari atas sampai ke bawah, sehingga melalui kematian Yesus, kita semuanya bisa menghadap Bapa. Semua kita bisa menghadap kepada tahta kasih karunia-Nya. Semua kita bisa masuk ke dalam hadirat-Nya dan meminta kepadanya. Kita bersyukur punya Tuhan seperti Yesus yang mau mati untuk kita, yang menyelamatkan jiwa kita, yang menyelamatkan hidup kita, yang menebus segala dosa kita. Perkataan Yesus yang kelima dalam Yohanes 19 ayat 28. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah Ia, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci, aku haus. Mungkin sebagian orang berkata, ini perkataan yang gak ada maknanya, ini perkataan yang kurang kerjaan sih Yesus bilangnya. Ya, secara fisik memang saat itu Yesus haus di atas kayu salib, di mana hampir 24 jam sudah berlalu, dia mengalami penganiayaan, dia mengalami penyiksaan, dia diolok-olok, dia dipukuli, dia dicambukin, dia sudah memikul kayu salib yang berat itu, lalu kemudian dia digantung di atas kayu salib. Ya, memang secara fisik dia haus, tetapi makna kata aku haus ini, ketika saya gali, ketika saya kaji, itu sangat dalam. Kenapa? Saudara ingat enggak? Di mana ada orang kaya yang di neraka melihat Lazarus yang ada di pangkuan Abraham. Dia berkata, tolonglah Lazarus, celupkanlah jarimu, ujung jarimu ke dalam air, lalu berikanlah kepadaku karena aku sangat haus, aku sangat kesakitan di api neraka ini. Dan dengarkan, Yesus menanggung semua dosa kita. Kita yang berdosa aturannya masuk neraka, dan itu sebabnya karena Yesus menanggung dosa kita, Yesus mengalami neraka. Yesus haus supaya apa? Supaya kita tidak perlu berkata aku haus lagi di neraka, supaya kita tidak masuk ke dalam neraka, tetapi melalui pengorbanannya di kayu salib, siapa yang percaya kepadanya pasti diselamatkan. Jadi perkataan aku haus ini bukan hanya sekedar penderitaan secara fisik, tetapi juga menggantikan posisi kita, sehingga kita tidak beroleh neraka, tapi beroleh sorga yang kekal. Perkataan Yesus yang keenam yang terkenal, yakni sudah selesai atau tetelestai. Yesus menanggungkan semuanya di atas kayu salib. Mungkin saat cambukan demi cambukan Romawi datang, dia bisa saja mati, dia bisa saja tewas, atau mungkin bahkan sebelum itu, yakni di Taman Getsemani saat dia berdoa, ya Bapa, kalaulah boleh cawan ini lalu, tapi bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendak-Mu yang jadi. Keringatnya sudah seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah, dan itu artinya pembuluh darah baliknya pecah, dan itu bisa membuat dia mati. Tetapi Yesus tahankan itu semuanya sampai dia menyelesaikan semuanya di atas kayu salib. Dia menyelesaikan dosa kita, dia menyelesaikan segala kutuk yang ada menimpa kita, dia menyelesaikan semua sakit penyakit kita, sehingga kita boleh berkata oleh bilur-bilurnya kita telah sembuh. Dia menyelesaikan segala-galanya buat kita. Dia sampai kepada garis finishnya. Itu sebabnya pelajaran bagi kita, jangan kita menyerah dalam hidup ini. Kalau Yesus saja sudah jatuh berkali-kali dalam memikul salib itu, dia bangkit lagi. Yang diingatnya adalah kita, yang diingatnya adalah saya dan engkau, di mana 2000 tahun yang akan datang. Oh, ada kita, ada saya, ada engkau yang harus diselamatkannya. Itu sebabnya dia bangkit lagi, dia berjuang sampai akhirnya. Biarlah kita juga menjadi pejuang-pejuang iman. Kita menjadi pahlawan-pahlawan iman yang akan mengakhiri pertandingan kita dengan baik, menyelesaikan tugas kita dengan baik, dan kita menerima mahkota kemuliaan yang telah Tuhan sediakan bagi kita yang hidup bersungguh hati kepadanya. Perkataan Yesus yang ketujuh, yakni yang terakhir, dia berkata, ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Alkitab mengatakan bahwa tidak ada yang bisa mengambil nyawa Yesus.
Saudara ingat bahwa saat ada angin topan yang datang melanda kapal murid-murid, di mana Yesus tertidur di situ, mereka mengatakan, "Guru, bangunlah, kita mau binasa." Padahal mereka nggak binasa. Kenapa? Kan ada Yesus di situ. Kematian tidak bisa mengambil Yesus. Nyawa Yesus tidak bisa diambil daripadanya. Hanya Dia yang bisa menyerahkannya. Dan itu membuktikan bahwa Dia bukanlah manusia biasa. Dia adalah Tuhan yang menjadi manusia. Itu artinya Yesus menyelesaikan segalanya buat kita. Dan itu mengajarkan juga kepada kita agar kita berserah kepadanya. Kita hidup berserah kepada Tuhan. Beriman dan berserah kepada Tuhan bukan membuat kita menjadi seorang pemalas. Beriman dan berserah kepada Tuhan bukan membuat kita menjadi orang yang berleha-leha. Tapi beriman dan berserah kepada Tuhan membuat kita tangguh, membuat kita kuat, membuat kita percaya segalanya udah kita kerjakan. Semua yang bisa kita kerjakan sudah kita kerjakan dengan maksimal. Kita serahkan sama Tuhan. Dan saya percaya kalau Tuhan yang ikut campur tangan, maka segala sesuatu yang menjadi baik. So, kiranya 7 perkataan Yesus di kayu salib ini boleh memberkati saudara-saudara sekalian. Dan mungkin jika ada yang ketinggalan, boleh lihat di episode-episode sebelumnya. Selamat menyambut Paskah. Tuhan Yesus memberkati.